Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Siti Maryam Maulida, CGP Angkatan 6, akan menjelaskan jurnal refleksi modul 1.1, yaitu mengenai kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berangkat dari kerangka pemikiran KHD, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang menyatakan bahwa guru adalah seorang teladan. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide, juga guru harus memberikan dorongan dan arahan kepada para peserta didik. Hal ini berhubungan dengan menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemikiran KHD selanjutnya yaitu mengenai kodrat anak, di mana pendidikan bergerak dinamis. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita harus menyelaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Hal ini tentu berhubungan dengan tujuan agar menjadikan anak sebagai manusia merdeka, di mana anak harus merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir berkaitan dengan pendidikan, yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Sedangkan merdeka batin berhubungan dengan pengajaran, yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batinnya tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bertumpu pada kekuatan dirinya sendiri. Maka dari itu, maksud pendidikan dan pengajaran adalah memerdekakan manusia. Kerangka pemikiran KHD berikutnya berhubungan dengan kodrat anak yang senantiasa senang bermain. Permainan bisa menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah dengan menggunakan berbagai model pembelajaran agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Pemikiran populer lainnya yaitu pendidikan berpihak pada anak, di mana kita harus berhamba pada anak. Maksudnya, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pemikiran KHD lainnya yaitu tentang teori konvergensi, yang didasari pada dua teori utama, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa anak adalah kertas kosong saat diisi oleh pendidik. Kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa anak sudah terisi oleh coretan-coretan yang samar. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, di mana beranggapan bahwa peserta didik sudah berisi tulisan samar yang bisa diperjelas oleh tuntunan pendidik. Pendidik berkewajiban untuk menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budayanya. Pemikiran selanjutnya yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotor. KHD mengibaratkan pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah merawatnya agar tumbuh dengan baik. Selanjutnya, refleksi dari pemikiran KHD. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, terkadang di kelas masih menerapkan sistem pendidikan kolonial, di mana masih menerapkan hukuman dan sanksi atau penghargaan yang berpusat pada pencapaian kognitif saja. Tanpa disadari, hal ini bisa mengabaikan perkembangan kecakapan sosial dan emosional. Kita masih sering melakukan penghakiman terhadap siswa dan menganggap bahwa mereka gagal ketika mereka tidak mampu menyelesaikan program pembelajaran. Setelah saya mempelajari tentang modul ini, ada beberapa hal yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, menyadari betul bahwa pendidikan harus berpusat pada murid. Guru saat ini bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi merupakan fasilitator dalam menemukan pengetahuan. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid sebagai subjek yang menemukan pengetahuannya sendiri.
Yang kedua, pendidikan terus bergerak dinamis. Adapun perubahan tersebut dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana mereka berada. Maka dari itu, hendaknya pengajaran bersifat kontekstual atau dihubungkan dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Sementara itu, kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama pendidikan, di mana pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka, sebagai pendidik, kita harus bergegas beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kodrat yang dimiliki setiap murid tentu berbeda, maka setiap murid harus memiliki tuntunan yang sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Yang ketiga, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan sesuai tuntunan abad 21, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat sehingga mampu membangun konteks diri dan identitas suatu bangsa. Lalu, bagaimana proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di SMP Islam Kreatif? SMP Islam Kreatif merupakan sekolah berbasis ICT, di mana hampir seluruh pembelajaran siswa tidak lagi berbasis kertas. Dalam kegiatan pembelajaran, saya berusaha memadukan pemanfaatan teknologi untuk tetap mengenalkan budaya Sunda, di antaranya melalui pembuatan infografis pada materi Kampung Adat Sunda. Hal tersebut bertujuan agar pembelajaran lebih menyenangkan, berpusat pada siswa, dan menjadikan siswa memiliki kreativitas dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sebagai salah satu wujud terciptanya siswa yang memiliki budi pekerti yang baik dan cinta terhadap budayanya sendiri. Ini juga bertujuan agar siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Berikut adalah kegiatan belajar yang berpusat pada siswa. Dan ini adalah hasil pekerjaan siswa. Menyenangkan, bukan? Dan hasilnya sangat beragam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.